1 Korintus pasal 5, hari Sabtu tanggal 18 April 2026. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, kita stop dulu di ayat 1. Paulus memulai dengan kata memang orang mendengar. Orang mendengar itu sudah viral ya. Orang sudah mendengar, sudah viral kalau zaman kita sekarang. Orang sekarang mendengar lewat berita-berita, tetapi lebih banyak juga orang sekarang menonton, udah melihat. Nah, zaman dulu itu kan belum ada televisi mungkin, jadi belum melihat. Ini mendengar, sudah tersebar ini bahwa di jemaat Korintus ada percabulan di antara mereka. Viral seperti kita sekarang. Ada satu situasi di Amerika, seluruh dunia tahu. Sudah didengar semua orang. Orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, di antara jemaat, di antara orang-orang percaya, di antara orang-orang gereja. Bisa seperti ini yang Paulus mau bilang. Dan percabulan yang begitu rupa, yang menjijikkan, yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini percabulan yang begitu rupa ini tidak terdapat sekalipun di antara orang-orang bangsa yang tidak mengenal Allah. Saking menjijikkannya. Contoh dia kasih di sini. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saya nggak ngerti di sini apakah istri ayahnya berarti mama tirinya kah? Atau mamanya sendiri kah? Ini saya belum dapat revelation di sini. Tetapi kalau dibilang ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Istri ayahnya bisa mamanya, bisa mama tirinya. Istri dari ayahnya. Semoga Roh Kudus bukakan kita ke depan tentang ini. Saya belum dapat. Tetapi namanya hidup. Berarti hidup juga bersama, bareng sama-sama. Mungkin satu atap, tetapi tidur juga sama-sama. Jadi mamanya sekaligus jadi istrinya. Betapa menjijikkannya. Dan ini Paulus bilang, begitu rupa percabulan yang begitu rupa. Dan bahkan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah gak lakukan seperti itu. Ini orang yang percaya loh. Sudah ada di zamannya Paulus. Jemaat di Korintus sudah tersebar viral tentang itu. Nah, di sini ayat yang pertama mengatakan di sini Paulus bongkar ini dosa dalam jemaat. Sekalipun demikian kamu sombong. Sekalipun sudah seperti itu masih sombong juga, gak sadar diri. Kita jemaat kok harusnya kita hidup kudus seperti Tuhan bilang kan, kuduslah kamu seperti aku kudus. Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tetapi malah dipakai seperti itu, dipakai untuk senjata kelaliman. Masa anak hidup dengan istri ayahnya? Tubuhnya dipakai sebagai senjata kelaliman, bukan lagi senjata kebenaran yang Paulus ajarkan dulu di jemaat Roma. Tapi sekalipun demikian, mereka masih sombong. Harusnya kan malu kalau seperti itu. Malu kalau kita hidup dengan tidak benar, malu karena hidup tidak kudus. Tetapi sekalipun demikian Paulus bilang, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Tidakkah lebih patut harusnya kamu berduka cita? Kenapa kok ada di tengah-tengah jemaat seperti ini? Ada orang-orang yang hidup dalam percabulan yang begitu rupa. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Artinya dikasih pendisiplinan. Tetapi banyak sekarang dikasih semua pelayanan padahal tahu orang itu pergi selingkuh, orang itu korupsi, tetapi masih dipercaya terus. Bawakan firman, bawa lagi firman tentang tidak korupsi, padahal dia sendiri yang korupsi. Bagaimana firman akan ada kuasanya kalau yang membawakan firman sendiri menginjak-injak nilai dari
firman yang dibawakan. Ini yang maksudnya Paulus mau ajar di sini. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan? Didisiplinkan dulu tuh orang-orang yang seperti itu. Disiplinkan dulu orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Karena kalau nggak didisiplinkan, yang lain akan bilang, sedang WL kita juga ada pacar lainnya di luar selain suaminya. Sedang WL kita di atas itu ada merokok, contoh ya. Bagaimana orang bisa melihat keteladanan? Karena harusnya kita baca kemarin Paulus memberikan pengajaran tentang bagaimana orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai hambanya, yang dipercayakan rahasia Allah itu, yang dituntut dari pelayan-pelayan itu ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Nah, bagaimana Tuhan mau percayai kalau firman-Nya Tuhan kasih tetapi malah diinjak sendiri? Sampaikan firman pengampunan, injak sendiri tuh firman, gak ngampunin. Bagaimana bisa dipercaya kalau seperti itu? Gak mungkin lah kita percaya orang kalau kita mau kasih uang kita untuk disimpan, kalau ternyata malah dipakai pergi judi. Gak mungkin lah kita mau kasih percayakan uang kita ke orang begitu. Nah, seperti ini yang Paulus datang dengan teguran keras. Paulus itu enggak takut-takut gitu. Dia dengan penuh keberanian mengajarkan kebenaran di tengah-tengah jemaat karena kasih. Dia mengasihi mereka. Nah, kalau kita mengasihi tetapi kita takut untuk mengatakan yang kebenarannya. Karena kenapa? Orang biasa kan kalau diberitahu sesungguhnya nantinya marah sama kita. Lari dari jemaat, silahkan lari kalau memang gak mau taat. Banyak gereja yang takut jemaatnya lari sehingga tidak diberitahu kebenaran. Nanti yang dituntut Tuhan yang tidak memberitahukan kebenaran itu. Harusnya kalau kita tahu kebenaran, kita yang harus memberitahu. Jangan kita malah ketarik ikut-ikut, gak benar. Kita yang harus datang memberitahu kalau ada seperti itu. Nah, ini maksud Paulus, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Kasihlah pendisiplinan supaya orang lain gak ikut-ikutan. Gak apa-apa deh, kalau dia juga saya juga bisa dong. Saya bisa juga marah-marah. Kita ingat kisah Ahasiweros dengan Ratu Wasti. Saya sudah pernah angkat juga di pembacaan sebelumnya. Di mana Ratu Wasti saat Raja Ahasiweros berpesta udah mabuk-mabukan, diminta datang mempertontonkan kecantikannya, dia nggak mau. Nah, penasehat-penasehatnya bilang ke Raja Ahasiweros, kalau kamu nggak disiplinkan Ratu Wasti, semua istri-istri yang lain akan ikut-ikutan, akan bilang Ratu aja sendiri nggak dengar suaminya, kami juga nggak akan dengar-dengaran suami kami. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi dalam konteks ini Ahasiweros lagi mabuk-mabuk, mau minta istrinya diperlihatkan kecantikannya ke laki-laki yang semua sudah pada mabuk di sana. Sebenarnya ya kalau kita lihat, tapi nantilah kita gali lagi Roh Kudus penggalian tentang Ratu Wasti di sana. Nantinya yang akhirnya didepak dari posisinya sebagai ratu dan akhirnya Ester yang menggantikan. Dalam artian, berikanlah pendisiplinan kalau ada dilihat tidak benar yang bisa merusakkan jemaat yang lain. Seperti ragi kan, ragi itu ragi sedikit sekali ragi bisa mengenai semua tepung yang lain. Kadang di Alkitab berulang kali dipakai tentang ragi. Nah, seperti inilah satu-satu aja yang melakukan taatan kepada Tuhan di gereja, di dalam kelompok, dan kita kompromi di sana, yang lain-lain akan pikir sedang dia bisa. Apalagi kalau yang pemimpin, orang akan gampang bilang sedang pemimpinku bikin, kenapa saya nggak bikin? Karena mereka masih lemah imannya. Paulus kan sebelumnya udah ngajar, masih kanak-kanak. Jadi kalau manusia rohaninya masih anak-anak, dia nggak kasih makanan keras, dikasih bubur dulu. Nah, bagaimana kalau yang sudah dewasa malah lakukan itu? Nah, perlu ada namanya pendisiplinan.
kami belajar di kelas pemuridan, diajar tentang kasih tanpa disiplin menghancurkan, tetapi kasih tanpa disiplin menghancurkan, dan kasih dengan otoriter. Maaf, ada yang lainnya sih, ada 2 statement di situ. Tapi yang saya ingat ini, kasih tanpa disiplin itu menghancurkan. Bisa menghancurkan diri orang itu sendiri dan bisa menghancurkan orang di sekeliling. Karena mereka bisa ambil contoh. Oh, dia aja nggak begitu, saya juga bisa bikin. Contoh kan, kita bisa lihat orang-orang di sekitar. Orang bisa hidup bersama kok tanpa nikah. Ini saya lihat di Eropa seperti itu ya. Sudah seperti kultur. Orang-orang di gereja pun bikin yang sama. Orang-orang udah hidup bersama padahal tahu kebenaran. Karena lingkungan di sekitar mereka lihat. Harusnya kita yang menjadi ragi untuk orang-orang itu, tetapi kok ikut-ikutan malah. Pergi berdoa ke gereja tetapi nggak mengikuti perintah Tuhan. Hidup bersama tanpa nikah. Banyak yang lakukan, dan karena sudah dipandang biasa di Eropa, nggak merasa nggak enak lagi. Karena biasa. Jadi orang bisa lihat biasa, tetapi pandanglah apa yang Tuhan lihat. Tuhan mau kita hidup kudus. Masing-masing kita akan bertanggungjawabkan. Jadi kalau teman kita bikin, jangan bilang temanku juga bikin, tetanggaku juga bikin. Nanti yang bertanggungjawabkan dia sendiri. Nah, bagian kita akan bertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. So, pilihan ada di tangan kita. Kita lanjut yang berikutnya. Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Jadi Paulus tegas sekali, aku nggak hadir secara badani, tetapi secara rohani aku hadir dan menjatuhkan hukuman atas dia. Paulus ini tegas sekali di dalam pelayanannya. Dia nggak kompromi sama sekali dengan orang-orang yang tidak mau taat kepada apa yang Tuhan ajarkan. Dan kita lihat bagaimana Paulus dipercaya. Tulisan-tulisannya hampir memenuhi seluruh kitab Perjanjian Baru. Dipercaya. Tuhan tuntut bisa dipercaya, dan surga mempercayai Paulus. Sehingga tulisan-tulisannya dimasukkan di dalam Alkitab untuk ngajarin kita hari ini. Untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Ayat keempat, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Jadi enggak berkumpul secara badani, tetapi berkumpul dengan roh, berjauhan. Dulu belum ada Zoom, dulu belum ada Skype, dulu belum ada WhatsApp calling. Jadi Paulus ini cuma tulis dan nanti ada yang bawa suratnya. Tapi Paulus bilang di alam roh, dia berdoa di mana dia tulis suratnya itu, dan jemaat di Korintus juga di sana dia berada bersama-sama di alam roh. Nah, kita sekarang bersyukur, sekalipun secara badani nggak berkumpul, kita bisa pakai fasilitas Zoom, kita bisa pakai fasilitas WhatsApp, kita bisa pakai semua, sudah banyak sekali alat-alat yang bisa dipakai bertemu. Sekalipun badani nggak ketemu, bisa lihat muka dengan muka, bisa dengar langsung. Pakai semua alat untuk bersatu bersama-sama dalam roh, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Orang mana? Orang yang bercabul tadi, yang hidup dengan istri ayahnya. Untuk Paulus tidak ada tedeng aling-aling, langsung dia bilang orang itu dalam nama Tuhan Yesus harus diserahkan kepada iblis. Maksudnya diserahkan kepada iblis, diberi pendisiplinan, keluar dari gereja dulu. Diberi pendisiplinan, keluar dari gereja ya masuk di dunia, maksudnya ke iblis itu ya di dunia. Dan dunia, pengajaran-pengajaran dunia, di sana dia akan belajar. Dengan belajar dia bisa bertobat nantinya.
Jadi ini pendisiplinan bukan karena Paulus jahat supaya dia diterkam iblis ini orang yang gak taat, tetapi supaya dengan pelajaran penderitaan yang dia akan dapat nantinya, penderitaan badani, dia akan sadar bahwa hanya Tuhan yang saya bisa patut saya sembah, bukan tubuhku yang saya ikutin kemauannya saja, hawa nafsuku saya ikutin. Karena kalau nggak dikasih pendisiplinan akan hidup terus begitu. Lanjut terus. Yang rokok lanjut terus rokok sampai dapat sakit. Yang bersinah terus sampai sakit juga baru sadar. Kalau belum sakit nggak, akan lanjut terus lakukan. Sampai ada pendisiplinan. Nah ini yang Paulus bilang, serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Bikin pendisiplinan supaya nantinya dia sadar dan bertobat dan cari kembali Tuhan. Sehingga binasa tubuhnya. Jadi tubuhnya yang binasa kan. Kalau sudah seperti ini, tidur sama istri ayahnya, dapat penyakit kelamin contohnya. Binasa tubuh, tapi yang utama selamat. Dia diselamatkan, jiwanya diselamatkan. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi binasa tubuhnya dengan binasa akan sadar, balik sama Tuhan. Tuhan sudah salah nih yang aku lakukan dulu. Aku mau balik sama Engkau. Kalau masih ada kesempatan hari ini yang dengar firman Tuhan, berbalik segera, sadar segera, supaya rohmu diselamatkan Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan. Kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mungkin besok gak ada lagi kesempatan ini. Segera, kadang kita bilang saya sehat, gak ada apa-apa. Minggu depan aja deh, tahun baru aja baru saya bikin ini. Mau tunggu tahun baru bulan 4 sekarang. Kalau mau main-main dulu, jangan menunda-nunda. Kalau ada firman Tuhan yang datang hari ini, segera lakukan. Jangan enggan. Karena kadang kita enggan lakukan kan. Kenapa enggan? Malas. Dan bilang masih ada waktu kok, saya masih ada kesempatan. Kita pandang enteng hari-hari yang Tuhan berikan. Padahal setiap hari itu adalah berharga bagi Tuhan. Setiap hari kita perlu serupa dengan Kristus. Setiap hari kita tidak tahu, pagi kita masih hidup, mungkin nanti malam sudah dipanggil Tuhan. Ada kan kita lihat seperti itu? Orang masih cerita-cerita, sorenya katanya udah meninggal. Nah, kalau bisa terjadi kepada orang lain, bisa terjadi kepada kita. Kita nggak tahu itu rahasia Tuhan. Nah, kalau waktunya tiba, roh kita sudah diselamatkan. Tapi kalau mau tunggu, nggak apa-apa deh, tunggu minggu depan aja deh, bulan depan aja deh. Kalau Tuhan panggil hari ini, mau bilang apa? Tidak sempat mempergunakan kesempatan. Itu anugerah kalau masih ada waktu. Ayat 6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sedikit ragi kan yang tadi saya bilang, 1 sendok ragi aja kita taruh 500 gram terigu, dia kamirkan semua itu, nanti mengembang itu ragi tepungnya. Jadi sedikit aja, nggak banyak-banyak kok. Jadi jangan bilang, ya kan dosa dikit-dikit aja deh, cuman WhatsApp-WhatsAppan kok, kami nggak sampai ketemuan kok, cuman ini apa yang orang bilang, selingkuh, selingan manis. Ada yang istilah orang bilang ya, istilah-istilah yang dipercantik gitu, sedikit-dikit aja. Seperti ragi, ingat ragi setiap kali ada dosa yang mau coba datang, pikirkan pikiran Kristus. Aku punya pikiran Kristus, taklukkan segala pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Harusnya kita nggak beragi murni, tulus. Nah kalau sudah ada yang beragi dalam hidup kita, buang semua itu satu loyang, nggak apa-apa. Jangan bilang rugi, itu tepungnya 500 gram di dalam itu rugi kalau aku buang. Jangan pikir ruginya, pikir untungnya. Kalau saya buang semua ini, satu loyang ini hidupku yang saya sudah taruh ragi, saya mau buang segera saat saya tahu firman ini. Pikiran-pikiranku yang ternyata sudah kena ragi, sudah terkamiri, aku mau buang. Saya nggak akan merasa rugi seperti Paulus. Paulus bilang, yang dulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap sampah. Jadi jangan simpan sampah.
Kalau ada bagian hidup kita, pikiran kita yang sudah terkemiri dengan ragi dari orang lain, percakapan dengan orang lain, baca postingan orang lain, cerita orang lain, nonton atau apapun, segera buang, tawan. Segera bilang, aku tawan semua yang aku lihat, aku taklukkan kepada Kristus supaya aku tidak beragi. Tidak ada ragi lagi, murni ini tepung, gak ada campuran-campurannya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini adalah Yesus. Mari kita berpesta karena kita mengenal Yesus dengan kemurnian kasih-Nya, dengan kemurnian kebenarannya kepada kita. Jangan kita berpesta bersyukur, iya saya lihat tetanggaku kan udah parah sekali tuh, dia sudah hidup sama suaminya orang lain, saya kan enggak, kami kan baru ngopi-ngopi bareng. Jangan berpesta karena itu. Berpestalah karena aku tidak kompromi dengan cara hidup seperti yang dunia kerjakan. Roma 12 ayat 2 yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berarti kita pernah berpikir seperti itu. Gak apa-apa kok, dikit-dikit aja. Ini yang perlu kita ubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita yang perlu diperbaharui dulu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Kalau kita enggak berubah oleh pembaharuan budi kita enggak bisa bedakan. Saat cerita sama teman kita enggak bedakan, ini nih aku udah masuk nih dalam perangkap cerita. Enggak bisa. Jadi kita harus langsung setiap kali pikiran Kristus penuhi aku, Roh Kudus tolong tuntun supaya saya langsung peka. Saat ada yang coba pancing-pancing saya dengan cerita atau apa, saya peka. Saya enggak mau terkamiri dengan ragi. Saya mau hidup saya terus tidak beragi seperti roti yang tidak beragi, dengan kemurnian dan kebenaran dari Kristus. Tutup telingaku, kalau ada yang gitu tutup, dan buka telingaku dengan firman. Taruh kedua telinga kita, saya mau dengar firman Tuhan, saya mau dengar kebenaran dan kemurnian. Saya tutup telingaku, saya tutup semua dari kebisingan-kebisingan yang dari dunia. Inilah yang namanya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita menjadi serupa dimulai dengan apa? Mendengar dan melihat. Kalau kita nggak dengar, kita nggak lihat, kita fokus sama Kristus. Fokuslah di sana. Ayat 9 dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul. Bergaul ini sangat bahaya. Paulus ngajar di firman yang lain, di kitab yang lain, pergaulan yang salah merusakkan merusakkan kebiasaan yang baik. Sudah ada kebiasaan kita yang baik, tapi kita bergaul salah, kita belum terlalu kokoh, kita pergi bergaul, cepat sekali tuh, cepat banget. Kalau itu namanya kebaikan, kebenaran dikerjakan, itu kerjanya lama. Tapi untuk turun, jatuh, gampang sekali, cepat sekali itu. Cuman dengar aja, itu ular beludak yang belum bersih di dalam kita, langsung bertelur di dalam lagi itu. Karena belum beres, langsung bertelur lagi, seperti langsung di booster di situ. Karena dengar, karena dulunya kita suka gosip contohnya. Dulunya kita senang kalau cerita-cerita teman-teman atau bagaimana. Nah ini yang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya berubah, jangan bergaul. Ini dikatakan, jangan bergaul dengan orang-orang cabul, supaya enggak cabul. Jangan bergaul dengan orang peminum, supaya enggak jadi peminum. Jangan bergaul dengan orang penggosip, supaya enggak gosip. Jangan bergaul dengan orang malas, supaya enggak malas. Bergaullah dengan orang rajin, supaya jadi rajin. Bergaul dengan orang suka senyum, supaya kita senyum. Bergaul dengan orang yang suka membicarakan yang baik tentang orang, supaya kita juga ikut membicarakan yang baik. Supaya kita menghidupi Filipi 4 ayat 8, pikiran Kristus. Memikirkan yang baik sama orang, memikirkan yang benar sama orang, memikirkan yang mulia di orang. Kalau kita bergaul sama orang yang cuma cari jeleknya orang, kita juga itu bisa tertular.
Baiklah kita yang menulari orang dengan yang baik-baik tentang orang lain. Itu yang Tuhan mau ajar. Nah, ini yang Paulus bilang, jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Nah, ini bagian cabul. Kembali ya, ingatkan diri kita sendiri. Apa yang selama ini yang saya perlu ingatkan diriku? Oh, orang yang malas, orang yang suka cerita jelek suaminya, orang yang suka cerita jelek istrinya, karena kita kan nambah-nambah. Ih, benar sekali tuh, suamiku juga gitu tuh. Kan biasa, ada yang cerita satu kita tambah-tambahin. Dengar satu, suamiku tuh pelit, ikut-ikutan lah. Benar, suamiku juga, kamu tahu tuh, suamiku keluar ember bocor semua. Kan, ember bocor, cerita ipar. Iya itu iparku, kamu tahu itu iparku begini, begini, begini. Kalau bergaul sama yang gak suka ipar akan semakin meledaklah semua. Jadi jaga diri di sana. Ayat 10, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya. Ini Paulus jelaskan lagi. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Maksudnya Paulus, di dunia ini banyak sekali orang kikir, banyak sekali penyembah berhala, orang cabul, orang yang menipu, banyak sekali. Kalau Paulus bilang gitu, ya mati aja, supaya nggak ada lagi orang penipu di sekitarmu, nggak ada penggosip lagi, nggak ada yang cerita suaminya, nggak ada yang cerita istrinya, nggak ada cerita iparnya. Ya mati aja, tinggalkan dunia. Bukan itu maksudnya Paulus. Maksudnya Paulus di sini ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi maksudnya yang sudah menyebut diri saudara. Saudara apa? Saudara seiman. Kita saudara seiman, kita satu gereja, kita satu persekutuan, kita dibawahi dengan nama-nama segala bendera-bendera yang pelayanan, kan ada banyak sekali bendera pelayanan. Kita satu bendera. Tapi ternyata, pergi selingkuh. Tapi ternyata pelit. Tapi ternyata suka cerita jelek orang. Tapi ternyata sombong, cuman cerita ke semua tentang dia. Tapi ternyata penipu. Ini yang Paulus bilang, jangan bergaul. Maksudnya apa? Supaya mereka didisiplinkan. Itu bentuk kasih. Bentuk kasih untuk mendisiplinkan, ya jangan bergaul dulu. Supaya itu menjadi penderitaan badani untuk dia, supaya dia bertobat. Berbalik, gak lakukan lagi. Menolong dia untuk bertobat. Jadi pendisiplinan Paulus bukan karena dia jahat. Karena pasti, saya percaya udah dinasehatin kan. Seperti itu kan di gereja, di kelompok, dipanggil dulu 4 mata, berhadapan, dinasehatin. Kamu, saya dengar-dengar, katanya kamu hidup bersama dengan istri ayahmu ya? Gitu. Enggak dengar. Karena sudah dinasehatin, kamu tahu kan firman Tuhan, hiduplah kudus. Harusnya istri ayahmu kamu hormati sebagai ibumu. Kok kamu hidup bersama, tidur bareng sama dia? Dinasehatin nggak dengar, panggil lagi penatua, mungkin 2-3 orang, dinasehatin lagi nggak dengar, dinasehatin nggak dengar. Nah, kalau sudah seperti itu, disiplinkan, jauhi. Jangan langsung jauhi, ya. Kalau itu nggak pernah dikasih tahu, langsung jauhi. Nasihati dulu dengan baik-baik, kasih tahu, sayang loh, kamu sudah punya suami, kamu sudah punya istri, anak-anakmu itu, kenapa kamu pergi sama orang lain? Iya, tapi istriku cerewet, suamiku pelit, makanya ini baik sekali sama saya. Dia perhatiin, suamiku nggak pernah bawakan bunga, dia tiap hari kirimin saya bunga. Hatiku tergelepar-gelepar karena seperti itu. Iya, gelepar sekarang, karena baru, nanti kalau sudah sama-sama baru lihat aslinya. Kan tergelepar-gelepar, suamimu dulu juga gitu kok. Baik sekali dulu suaminya, sekarang hidup bersama baru, oh ternyata begini. Seperti itulah. Jadi itu nasihat Paulus dengan mendisiplinkan, dengan kasih di sini. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Dia bilang, saya nggak berhak. Orang yang di luar jemaat saya nggak bisa pergi nasihatin.
Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Paulus tegas sekali. Dia pakai kata usir. Kan usir itu kejam kan kalau menurut kita. Tapi kejam yang bisa menyelamatkan. Kalau ada yang kejam sama kita, kita rasa, lihatlah itu kejam karena kasih untuk menolong kita. Mungkin ada yang usir kita dari persekutuan. Mungkin ada yang usir kita dari tempat pelayanan. Hari ini Tuhan bilang, kita diusir karena mereka mengasihi kita. Supaya kita sadar atas perbuatan-perbuatan yang sudah tidak seperti yang Tuhan mau, supaya nantinya kita berbalik menjadi lebih bagus lagi. Seperti kita baca dulu tentang Onesimus, kan setelah masuk penjara ketemu Paulus, dia menjadi baik, dikirim lagi kepada Filemon. Jadi yang mau berbalik bahkan nanti menjadi lebih bagus seperti Paulus. Dia setelah ditangkap Tuhan malah dia menjadi bagus sekali, dia kompromi. Nah kalau hidup kita sebelumnya mungkin seperti Paulus, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Mari kita sambut panggilannya, kita taat kepada apa yang diperintahkan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kita terjatuh di hal-hal yang kita tahu kita lemah di sana. Kenali diri kita. Kita lemah di bagian sosial media, mungkin di Facebook. Gak usahlah dulu bergaul dengan Facebook supaya gak habiskan waktu kita. Kalau Facebook habiskan waktu dari 24 jam mungkin 6 jam atau 7 jam habis di Facebook. Jangan bergaul dulu dengan Facebook. Supaya waktu yang 6 jam itu kita pakai lebih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, atau bisa dipakai nyetrika, dipakai bikin kue untuk anak-anak. Ada hal yang bisa berguna daripada sibuk TikTok, sibuk scroll semua, lihat TikTok, lihat semua yang lain. Pakailah untuk hal-hal yang berguna. Minta Roh Kudus, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah saat tahu dengan siapa saya mau bergaul, dengan siapa saya pergi, dengan siapa. Tadi saya ingat sekarang yang dibilang jangan sekali-kali makan bersama-sama. Saya ulang dulu ini ayat 11, supaya kita baca bagus kembali ya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali, sangat wanti-wanti sama Paulus, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Kenapa Paulus bilang jangan kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Makan bersama-sama itu perlu duduk kan? Perlu duduk baik-baik, berhadapan muka dengan muka. Pasti nggak pernah kalau makan bersama kurang dari 15 menit. Pasti lebih dari 15 menit kalau makan bersama. Makan bersama duduk begitu pasti banyak pembicaraan yang keluar. Pembicaraan akan keluar, cerita akan keluar. Bahkan karena tidak ada cerita, cari-cari cerita. Saya ingat kalau seperti saya biasa, saya nggak ada bahan cerita, saya cari-cari lah, apalagi yang cerita, cari teman yang dicerita. Kan kalau seperti itu, carilah supaya ada bahan cerita. Daripada cerita firman Tuhan, yang seperti itu beda. Kan ini yang dilarang untuk makan bersama-sama orang-orang yang Paulus sudah tuliskan. Kalau orang-orang yang betul-betul membangun iman saya, silahkan makan bareng, tidur bareng pun sesama perempuannya, makan bareng pun sampai berjam-jam, lebih bagus. Tetapi yang orang-orang seperti ini jangan sekali-kali makan bareng. Karena kita tahu makan bareng itu akan lebih banyak waktu dan pasti kita akan isi. Nggak mungkin lah makan bareng baru duduk diam-diaman aja ya, atau sibuk dengan handphone. Pasti kita akan ada cerita. Yuk ngopi bareng juga itu sudah duduk. Pasti ngopi bareng udah lebih dari 10 menit. Pilihlah dengan siapa saudara mau ngopi bareng. Pilih dengan siapa saudara makan bersama-sama. Kita baca dulu Mazmur 1. Di situ juga pemazmur sudah mengatakan di situ,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau ada 3 step di sini ya, berjalan bersama, berdiri, dan duduk. Ini Mazmur 1 ayat 1. Nah, kalau kan kita berjalan, ketemu di jalan, kita cuman nyapa hello, biasa kan gitu. Hello tetangga, kalau saya buka pintu saya lihat tetangga hello, nggak ada pembicaraan berikut. Kalau sudah berdiri bersama, dia keluar dari pintunya, saya keluar dari pintu, berdiri bersama, sudah ada pembicaraan kan sedikit. Hello, baru kita sama-sama berdiri. Iya, kamu bikin apa nanti? Kita jalan bareng yuk atau apa? Yang seperti itu. Sudah mulai ada pembicaraan. Apalagi yang duduk bersama-sama. Duduk itu yang tadi ngopi atau makan bareng. Pasti ada pembicaraan yang lebih lanjut. Ini yang Paulus mau bilang. Jangan sekali-kali makan dengan orang-orang seperti itu. Paulus ajar, jangan duduk makan bersama orang yang suka ngutang, karena nanti bisa, iya kalau ngutang itu tuh enak sekali loh, bunganya cuma 1%, baru kita gampang dapat. Iya, tertarik pinjam itu supaya beli kulkas baru, sofa baru, bayarnya nanti itu yang cekik leher. Supaya kita benar-benar gak ada ide. Saya ingat satu cerita, dulu sekali itu sebelum saya belajar di kelas pemuridan, saya nggak tahu kalau ke hotel itu bisa ambil handuk sama yang lain-lain ya, handuk-handuk putih yang cantik-cantik di hotel. Sampai ada satu teman saya yang juga nikah sama orang Eropa, dia bilang kalau saya ke hotel itu kami ambil semua, kan tiap hari diganti handuknya, jadi ambil semua, dapatlah saya punya ide juga. Padahal saya nggak tahu dulu. Karena saya dengar cerita, saya dapat ide juga. Mulai saat itu saya biasa ambil juga handuk di hotel. Kalau saya pulang, kasihan kan? Itu kan namanya mencuri ya, kalau ambil handuk di hotel. Kan biasanya, coba kalau setiap tamu di hotel ambil handuknya, sekalipun sudah dibayar, itu kan gak include di dalam itu katanya handuk dibawa pulang. Jadi seperti kalau di pesawat kan biasa bawa sendok-sendok ya, yang dulu-dulu yang sebelum banyak sekali pesawat, belum semua orang naik pesawat, itu sendok Garuda sama garpunya kan enak sekali bawa pulang juga ya. Saya pun termasuk di sana dulu. Saya termasuk di situ dulu, bawa sendok Garuda yang kotak-kotak kecilnya itu saya dulu. Dan yang ambil handuk juga ya. Kalau saya tahu kalau sendal itu bisa yang di hotel. Sandal bisa, tapi handuk enggak. Saya ingat satu kali di Bali, itu ada juga yang apa namanya, yang penuar namanya ya, kalau keluar dari kamar mandi saya lupa bahasa Indonesianya. Saya minta sama cleaning service. Saya bilang ini saya bayar ya boleh. Bukan cleaning service yang punya itu, sekalipun cleaning service setuju, saya bayar, saya udah merasa saya bagus, padahal bukan dia yang punya. Jadi saya bantu dia mencuri. Jadi yang seperti ini hal-hal yang jangan sampai kita menularkan kepada orang lain hal yang tidak benar. Saya minta ampun untuk semua teman-teman yang mungkin saya sudah tularkan yang tidak bagus dulu. Saya mau membayar 4 kali lipat dari yang salah yang saya tularkan ya, seperti Sakeus, bayar 4 kali lipat supaya sekarang saya mau menularkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera yang baik-baik kepada orang lain. Dan semua yang dulu-dulu sebelum saya kenal kebenaran yang saya lakukan, saya mau terus memperbaiki diri. Nah, mari kita terus-menerus dituntun oleh Roh Kudus untuk mempunyai pikiran Kristus, diterangi pikiran Kristus, supaya nantinya dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup yang memberkati orang lain, memberi kehidupan kepada orang lain, memberi semangat kepada orang yang letih lesu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.